بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه ليذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا تعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أعز
انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم على اليهود الصهيونيين. اللهم حرر المسجد الأقصى فلسطين من القوم الغاصبين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballagha amalana ila syahr Sya'ban والذي سيبلغنا إن شاء الله إلى شهر رمضان. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih kitab libas, kitab tentang libas, yaitu pakaian. Libas ini jamak dari lubsun. Bab istihbab thawbil abyad, bab tentang disunahkannya baju putih, pakaian putih. Jadi yang disunahkan itu pakaian putih. Wa jawazil ahmar, tapi boleh juga pakai baju merah, wal akhdar, baju hijau, wal asfar, baju kuning, wal aswad, baju hitam, yang bersemua warna boleh. Jadi tidak ada satu warna pun yang dilarang, tapi yang disunahkan baju putih. Wa jawazuhu min qutnin wa kattan wa sya'rin masuf wa ghayriha illa al-harir. Bahannya boleh dari katun, kapas, dari rami, dari wol, dari kulit-kulitan, boleh. Illa al-harir, yang dilarang hanyalah yang terbuat dari al-harir, sutra. Kemarin kita sudah membahas tentang pakaian batinnya dan pakaian lahirnya. Pakaian lahirnya yaitu yang kain-kain ini untuk menyelamatkan jasmani kita dari luar. Ada pakaian batin dalam makna menyelamatkan bagian-bagian tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita. Itulah makanan. Makanan adalah pakaian batin. Baju ini adalah pakaian lahir. Kenapa kok makanan disebut pakaian? Karena punya peran yang sama dengan pakaian luar. Kalau pakaian luar menjaga kesehatan jasmani kita, menjaga kesehatan tubuh kita dalam makna luar kita. Kalau makanan adalah menjaga juga dari segala apa yang ada di dalam tubuh kita, terjaga dari penyakit, terjaga dari benda-benda yang merusak tubuh kita. Maka makanan pun adalah pakaian. Nah, ketika makanan dan pakaian termasuk harta kekayaan yang kita miliki, termasuk profesi-profesi yang kita jalani, ternyata itu juga pakaian. Pakaian untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari tergelincir kepada dosa. Artinya apa? Ketika makanan halal kita makan, barangnya diambil dari cara yang halal, dimakannya dengan cara yang baik, maka itu menjadi pakaian juga. Itulah yang disebut pakaian takwa. Totalitas kehidupan kita adalah pakaian, karena totalitas kehidupan kita, kepribadian kita, karakteristik kita, akhlak kita, itu menjadi pakaian. Kenapa disebut pakaian? Karena itu dapat menjaga marwah kita, menjaga kemuliaan kita, harga diri kita. Oleh sebab itu semua totalitas kehidupan kita harus menjadi pakaian terbaik kita. Nah, ketika semua itu menjadi pakaian terbaik, itu yang disebut libasul taqwa, pakaian takwa. Jadi pakaian takwa ini adalah totalitas kehidupan kita, di mana kita menggunakan seluruhnya untuk dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan seluruh aktivitas hidup kita, seluruh apa yang kita miliki, kita hindarkan dari hal-hal yang membuat Allah murka. Itu kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah pakaian kita, pakaian luar, pakaian batin, dan pakaian totalitas kepribadian kita disebut libasul taqwa. Dzalika khair wa libasul taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah khair, pakaian terbaik. Pakaian dzalika itu menunjukkan betapa tingginya martabat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah
Kalau pakaian luar bisa kotor, pakaian dalam makna makanan juga bisa kotor. Apakah pakaian takwa juga bisa kotor? Iya. Cuman kalau pakaian luar ini kekotorannya kita bersihkan dengan deterjen, dengan air. Yang pakaian dalam makna makanan, ya kalau ada makanan-makanan terkontaminasi oleh ya bahan-bahan yang merusak, yang kita bersihkan. Itu semua sudah biasa kita lakukan. Ketika pakaian luar kita kotor, kita sadar lalu kita bersihkan. Makanan kita ada kotor-kotor, kita bersihkan. Tapi satu hal yang dilupakan adalah pakaian takwa. Seringkali pakaian takwa ini tidak kita sadari apakah kotor atau bersih. Inilah yang barangkali sering kita lupakan, membersihkan pakaian takwa ini. Jadi bagaimana membersihkan pakaian takwa? Maka tidak ada cara lain kecuali melalui taubat. Itulah cara pembersihan ketakwaan kita. Karena ketakwaan yang dilandasi oleh iman itu sering berkurang. Kalau iman berkurang, pasti ketakwaan berkurang. Maka kata Rasul, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Artinya kalau begitu ketakwaan juga, karena takwa adalah rimnya daripada keimanan. Ketakwaan bisa melompat, bisa kurang, bisa rusak juga karena rusaknya iman, karena hancurnya iman, karena berkurangnya iman. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, yazidu al-iman bit-ta'ah. Jadi iman kalau pengen berkuat, bersih, ya dengan taat kepada Allah. Jadi semakin banyak kita ketaatan, maka pakaian takwa semakin bersih. Wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa berkurang keimanan kita, ketakwaan kita. Artinya akan lemah ketakwaan karena seringnya maksiat. Jadi kemaksiatan itulah kotoran-kotoran. Membersihkannya adalah dengan ketaatan. Maka ketika ada kotoran-kotoran berupa keburukan-keburukan, kata Rasul, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi cara membersihkan kotoran-kotoran, keburukan-keburukan itu apa? Atbi'is sayyi'atal hasanata. Susul, atbi itulah ikuti, susul. Apa as-sayyi'at, segala keburukan-keburukan, ya, dengan apa? Al-hasanah, dengan kebaikan. Jadi cara membersihkan keburukan kita tidak ada lain kecuali dengan cara terus mendusul dengan al-hasanah, kebaikan. Tamhuha, kata Rasul, maka kebaikan itu akan menghapus, tamhuha, menghapus keburukan. Maka alhamdulillah hadirin Allah SWT, dengan umur yang Allah berikan, dengan harta yang Allah berikan, dengan kesehatan yang Allah berikan, ini hakikatnya adalah peluang terbaik kita untuk memaksimalkannya dalam kerangka menyusul keburukan-keburukan yang sudah kita lewati melalui amal-amal saleh dengan kesempatan-kesempatan emas ini. Sebab kita aslinya amal ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum jazabi sunnah. Jadi umatku ini kisaran antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum yujawizu dzalika, sedikit sekali katanya yang melebihi dari itu. Tapi rahmat kasih sayang Allah diberikan kepada semua umat. Dari umat zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, alhamdulillah Allah tidak pernah menghentikan memberikan rahmatnya dengan sifat rahim, daimur rahmah. Allah terus-terusan berikan rahmatnya. Sama lah umat terdahulu sekalipun panjang umurnya, sama dengan umat kemudian yang sekalipun pendek umurnya, Allah berikan rahmatnya sama. Asal kita mau menggapai rahmat Allah itu. Bagaimana kita menyikapi rahmat Allah dalam bentuk umur yang pendek ini? Maka kata Rasul, tidak ada jalan lain kecuali kita manfaatkan bulan-bulan waktu-waktu di mana di sana Allah akan melipat gandakan pahala. Jadi sekalipun umur kita pendek, tapi Allah sediakan fasilitas waktu, bulan, di mana jika kita lakukan amal-amal saleh di bulan-bulan yang dikhususkan oleh Allah itu, maka pahala kita akan
melejit, akan berlipat-lipat, akan melebihi umur kita. Itulah Ramadan yang insya Allah kita hadapi. Jadi Ramadan ini fasilitas termahal dari Allah untuk kita memaksimalkan amal, mengimbangi terbatasnya umur. Sayang itu kalau nanti Ramadan kita tidak maksimalkan, umur semakin berkurang. Kalau tidak bertambah kebaikan, itu kata Rasul, hari sudah binasa, sudah hancur. Makanya yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik. Barang siapa yang hari-harinya lebih buruk dari hari kemarin, udah dia akan tak berguna lagi hidupnya, kata Rasul. Halik sudah binasa, sudah adanya seperti tidak ada, keberadaannya seperti tidak ada. Kalau semakin hari semakin buruk. Kenapa? Karena tadi umur sudah semakin pendek, perbuatan malas semakin buruk. Nah, libas takwa itu harus kita bersihkan melalui taubat dan nasuha. Ramadan adalah masa pertaubatan, Ramadan adalah masa pembersihan, Ramadan adalah masa kita untuk memaksimalkan hari-harinya ibadah, siangnya ibadah, detik-detiknya ibadah, semua ibadah. Betapa hebatnya Ramadan untuk membersihkan. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Jadi cara Allah memberikan fasilitas pembersihan ketakwaan kita, jiwa kita itu hari-hari yang ada, yaitu sholat 5 waktu. As-salawatul khamsu kafaratun lima bainahuma. Sholat 5 waktu antara satu sholat dengan sholat lain itu kafarah, sebuah kesempatan pembersihan dosa. Wal jum'atu ila jum'ah kafaratun lima bainahuma kata Rasul. Antara Jumat dengan Jumat juga kafarah, fasilitas pembersihan dosa. Dan ada Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan juga kafaratun lima bainahuma. Betapa tidak? Coba di siang harinya penghapusan dosa, di malam harinya penghapusan dosa. Begitu kata Rasul. Di siang hari, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu di siang hari. Barang siapa yang sahur kata Rasul, imanan dan dasarnya iman wa ihtisaban dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang sudah lalu itu dengan sahur di siang hari. Ini fasilitas yang tidak diberikan di luar sahur. Kemudian lagi malamnya juga pengampunan dosa. Apa? Dengan redaksi yang hampir sama, hanya beda saja satu kata kerja, man qama. Kalau siang hari man shoma, kalau malam hari man qama. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama juga. Barang siapa yang di malam harinya qiyamul lail, tarawih, tahajud, itu pun sama fasilitas yang Allah berikan istimewa dalam Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan Allah hapuskan dosa-dosa yang ada. Betapa hebatnya Ramadan ini. Siangnya penghapusan dosa, malamnya penghapusan dosa. Belum lagi amalan-amalan saleh yang lainnya dilipat-lipatkan oleh Allah. Makannya saja sudah menjadi pahala, sahurnya menjadi pahala. Bukannya lebih awal, pahalanya lebih besar lagi. Sahurnya lebih akhir, pahalanya lebih besar lagi. Malam harinya kita tilawah Al-Quran, Masya Allah, di masjid-masjid, tambah lagi keunggulan-keunggulan lagi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa anzalallahu 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakaruhum biman indah. Masyaallah. Fasilitas kita ya mulai, fasilitas kita tadarus Al-Quran di masjid. Kata Rasul, tidak ada suatu kaum yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu masjid, di salah satu rumah Allah, yatluna kitabullah, di mana mereka berkumpul untuk membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lalu saling mengkaji kandungan isinya, maknanya, tafsirnya.
Antara mereka saling berbagi informasi tentang isi dan makna Al-Quran di masjid itu. Maka apa jaminannya? Illa anzalallahu alaihi sakinah, tiada lain kecuali Allah akan menurunkan sakinah alaihi, ketentraman, kedamaian kepada mereka. Masyaallah. Wa ghasyiyatuhur rahmah, yang kedua akan diliputi oleh rahmat Allah. Rahmat Allah bercucuran di saat kita berkumpul di masjid Allah untuk mengkaji seperti ini, sedang tadarus. Membaca ayat, kalau membaca Al-Quran tadi Ustaz baca Quran misalnya, kemudian kita sedang tadarus, ini sedang tadarus karena sedang mengkaji isi Al-Quran. Jadi jaminannya satu, akan diturunkan sakinah, ketentraman pada jiwa-jiwa mereka itu. Yang kedua akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, hebatnya lagi para malaikat akan terus mengitarinya. Jadi malaikat akan terus mengitari kita, dan ujungnya kebanggaan Allah. Wa dzakaruhu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut kita yang sedang belajar tadarus Al-Quran ini, akan Allah sampaikan saking bangganya kepada para malaikat yang ada di sisinya. Jadi alhamdulillah, makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, curahkan keberkahan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sebelum bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita sampai bulan Ramadan, dan kita mampu maksimalkan Ramadan untuk melejitkan pahala-pahala kita melalui amal-amal terbaik kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.